Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian tafsir yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom dalam kegiatan pengkajian tafsir Al-Qur'an. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana kita sampai kepada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Ya, yang artinya At-Takatsur artinya bermegah-megahan atau berbangga-bangga. Iya, bermegah-megahan atau berbangga-bangga. Ya, surah At-Takatsur ini termasuk juga surah yang pendek ya, hanya berisi 8 ayat saja. Ya, barangkali di antara kita sudah ada yang menghafalkannya, namun kemungkinan ada di antara kita atau sebagian kita yang belum mengetahui isi kandungan yang terdapat dalam surah At-Takatsur ini. Ya, penjelasannya, pentadabburannya, barangkali ada di antara kita yang belum mengetahuinya. Baiklah, insya Allah pada malam ini kita akan mencoba untuk menggali kandungan isi penjelasan, penafsirannya dan pentadabburannya. Baik, saya bacakan dulu surahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ya, ayatnya pendek ya, hanya 8 ayat saja ya. Namun tentu memiliki kandungan arti dan penjelasan yang sangat dalam dan sangat luas. Ya, di sini alhaakumut takatsur. Alhaaku ya, alhaakumut takatsur artinya bermegah-megahan itu, berbangga-bangga itu telah melalaikan kalian. Ya, telah melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dari mendahulukan kecintaanmu kepada Allah dari segala-galanya. Yaitu yang dimaksud dengan alhaakumut takatsur. Ya, artinya kalian itu disibukkan dengan perkara-perkara dunia, ya, perkara-perkara yang melalaikan sehingga kalian pun lupa kepada Allah, lupa hari akhirat, lupa namanya kematian, lupa namanya hari alam kubur dan hari kebangkitan dan seterusnya. Yaitu disebabkan kalian disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dengan berbangga-bangga, bermegah-megah, berbanyak-banyak terhadap perkara dunia, ya, dalam masalah harta, ya, dan yang tahta, jabatan, kekuasaan dan seterusnya, itu yang menyebabkan kalian
tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya, artinya ketika masuk ke dalam kubur baru dia sadar ya bahwasanya dia sudah mengalami namanya kematian. Selama dia ketika dia masih di dunia, dia lupa kepada Allah, lupa tujuan sebenarnya apa yang Allah ciptakan kepadanya, apa tujuan Allah menciptakannya. Dia lupa semua itu. Nanti ketika dia masuk kubur baru dia terbelalak, baru dia sadar bahwasanya ketika di dunia dia sudah jauh dari Allah karena disibukkan dengan perkara-perkara dunia, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, bahkan sudah melampaui batas, berbangga-bangga, bermewah-mewah, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di sini disebutkan hingga kalian mengunjungi kubur ya, atau masuk ke dalam kubur. Di sini menunjukkan kata ulama kita bahwasanya di alam kubur itu kita tidak selama-lamanya. Karena di sini ada kata-kata ziarah kubur ya, menziarahi kubur atau eh, artinya memasuki kubur, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwasanya alam barzakh itu bukan alam yang selama-lamanya, tapi di alam transit, perpindahan dari dunia ke alam kubur lalu menuju ke alam akhirat yang kekal abadi. Ya. Jadi sekali lagi eh, tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin mesti harus menyadari bahwasanya ada namanya hari kebangkitan. Ya, ada namanya hari alam barzakh atau alam kubur. Ya, Allah alam bissawab. Berapa lama kita tinggal di situ tidak ada yang tahu. Lalu setelah itu Allah bangkitkan kita ke alam akhirat namanya yang selama-lamanya. Sebenarnya dunia itu sebenarnya alam kubur itu merupakan alam akhirat juga, alam akhirat yang pertama, ya. Alam akhirat yang pertama itulah alam kubur, ya, alam kubur, ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi begitulah manusia nanti ketika dia dimasukkan ke dalam kubur baru dia sadar bahwasanya dia sudah jauh dari jalan Allah, sudah jauh dari eh, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi kita harus tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Zariyat ya ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada. Ini tujuan hidup kita. Ya, jadi tujuan hidup kita bukan bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki dari dunia ini berupa harta, berupa anak, keturunan, para followers, pengikut-pengikut misalnya, para pengawal-pengawal, prajurit-prajurit, ya, kekuasaan, tahta, jabatan, bukan. Bukan itu yang merupakan tujuan kita. Itu hanyalah sarana. Sarana agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Jangan kita menjadikan kekuasaan itu, jabatan dan seterusnya itu sebagai tujuan. Dia hanya dijadikan sebagai sarana saja. Jadi seorang muslim yang menggunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak. Tapi sebaiknya jika seseorang tidak menggunakan ya eh, fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, berupa ya harta, jabatan, kekuasaan dan seterusnya, ya, jika dia tidak gunakan dalam sebaik-baiknya maka itu menjadi bumerang, akan menjadi artinya akan menggiring dia ke dalam api ini, neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bukan berarti Islam dilarang kita memiliki ini dan itu. Silahkan kita memiliki harta, eh, memiliki kekuasaan, jabatan dan seterusnya, memiliki keturunan-keturunan, memiliki pengawal-pengawal, memiliki pengikut-pengikut, tetapi jangan sampai
itu semua melalaikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami tentang masalah ini. Ya. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan eh, apa-apa saja yang manusia itu berbangga dengannya, ya bermegah-megahan dengannya. Allah yang mengatakan bermegah-megahan itu atau berbangga-bangga itu telah melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah, dari mengenal Allah dan yang seterusnya. Di sini disebutkan bermegah-megahan tanpa disebutkan bermegah-megahan dengan apa. Itu menunjukkan bahwasanya apa saja yang manusia bermegah-megahan dengannya sehingga dia lalai, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu masuk dalam ayat ini. Ya tanpa ada pengecualian, ya. Jadi semua manusia yang dilalaikan dengan ya yang apa yang dia sukai, apa yang dia ingin miliki seperti harta, jabatan, keturunan dan seterusnya, ya itu jangan sampai itu semua menjadi penghalang kita untuk bertakarub kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bagaimana kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak. Ya, kalian akan mengetahui nanti akibatnya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya jangan sampai bermegah-megahan itu melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mempertegas kalla, ya, sekali-kali tidak. Ya, artinya jangan sampai kita terlalaikan. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta' ya kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak kalian akan mengetahuinya nanti akibat dari sikap kalian yang bermegah-megahan sehingga kalian tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Ya, kemudian sekali-kali tidak kalian akan mengetahui akibatnya. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Seandainya mereka mengetahui dengan keyakinan yang didapat dari pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la tarawunnal jahim, sungguh mereka akan melihat namanya neraka jahanam atau neraka jahim, ya neraka jahim, ya. Jadi ikhwatul Islam azakumullah, jadi orang-orang yang atau orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang dilalaikan dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu mereka akan menyaksikan nanti api neraka dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Eh, dari mata kepala mereka sendiri, mereka akan menyaksikan tentang melihat neraka jahim. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya neraka jahanam itu didatangkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di di apa namanya? Di pada mahsyar, ya, di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala datangkan itu api neraka, ya, yang ditarik oleh para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, ya, dan itu semua disaksikan oleh orang-orang pada saat itu, orang-orang yang berada di padang mahsyar pada saat itu, ya. Begitu besarnya neraka jahanam itu sampai ribuan malaikat yang menarik, ya, tali kekang dari
neraka jahanam itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kata Allah, kemudian mereka itu pasti akan melihat ya neraka jahanam itu ya dengan mata kepalanya. Ya, yang pertama mereka akan mengetahui neraka itu melalui pemberitaan-pemberitaan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, dan dia akan menyaksikan nanti secara langsung dengan mata kepala mereka tentang apa namanya, neraka jahanam, neraka jahanam. Ya, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan betul-betul ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian sudah nikmati selama dunia. Jadi segala kenikmatan yang kita nikmati dunia itu akan dipertanyakan oleh Allah. Allah akan bertanya nanti kita gunakan apa itu kenikmatan atau anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salat." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga, ya, kecuali tiga. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Di sini perlu kita ketahui bersama, ya, bahwasanya summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian mereka pasti akan ditanya nanti pada hari akhirat tentang kenikmatan. Ya, oleh karenanya segala kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini maka hendaklah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia wasilah makanan, minuman, tempat tinggal, anak-anak dan seterusnya, itu kita jadikan wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi wasilah yang menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan itu sebagai tujuan hidup kita, tapi sebagai sarana yang dengannya kita dapat bertekar kepada Allah dengan lebih mudahnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwasanya sekecil apapun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita sudah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi poinnya di sini adalah sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut, ya, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat keturunan dan seterusnya. Sudahkah kita betul-betul mensyukuri nikmat nikmat tersebut, ya, atau justru sebaliknya seseorang itu jauh tidak menggunakan nikmat nikmat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mempergunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan harta, keturunan, anak-anak, kemudian jabatan, pangkat dan seterusnya. Bagaimana semuanya itu kita gunakan sebagai sarana wasilah, sebagai sebab untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatul Islam, ya, terkait tentang ya penjelasan dari surah At-Takatsur. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab, ya. Barangkali ada ikhwah yang mau bertanya, disilahkan. Kalau mau menambahkan juga boleh. Jika saya ada kekeliruan dalam penyampaian, maka tolong diingat. Jika ada kekeliruan, maka tolong dimaafkan, ya. Tolong dimaafkan jika ada segala kekurangan-kekurangan ya yang terjadi dalam eh, penjelasan daripada surah ini. Allah alam bisawab. Ya, silakan.
Ya, silakan kalau bertanya. Bisa juga pertanyaannya di lewat room chat ya. Yang mau bertanya lewat room chat, silakan. Baik, kalau tidak ada, maka kita Ustaz, afwan, Ustaz. Boleh surah yang lain, Ustaz. ya. Surah yang lain yang sudah sebelumnya sudah dibahas. Ada sedikit. Oh ya, ya silakan, silakan. Ini Ustaz, terkait basmalah. Kami ingin penjelasan di surah Al-Fatihah itu yang mana pendapat yang terkuat. Basmalah bahagian dari Al-Quran ataukah bagian dari Al-Fatihah ataukah bukan? Pendapat yang terkuat dari para ulama. Itu Ustaz. Ya, baik. Ya, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu dia bagian dari soal Fatihah atau tidak? Ya, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang kuat, ya rojih, Allah alam bisawab, yaitu bacaan basmalah itu yang ada di surah Al-Fatihah itu dia bagian dari surah. Dia bagian dari ayat. Dia bagian dari ayat Al-Quran, tapi dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Basmalah itu eh, pendapat yang kuat dia termasuk ayat ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Dia bukan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena setiap surah itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan? Kecuali surah At-Taubah. Ya, kecuali surat Taubah tidak ada bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain daripada itu dari surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, ya, Al-Maidah, Al-A'raf dan seterusnya itu selalu dimulai dengan bacaan basmalah. Iya, sehingga ulama mengatakan basmalah itu betul dia bagian dari surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah, tapi dia bukan maaf, basmalah itu adalah yang pendapat yang kuat adalah dia betul merupakan salah satu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, tetapi dia bukan bagian ayat dari surah Al-Fatihah. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan Ustaz. Boleh bertanya lagi. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Tolong dibuka lagi terjemahan Al-Qur'annya ya, supaya kita tahu kandungan-kandungan isi ya penjelasan penafsiran dari surah At-Takatsur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang eh, at-tawadhu, ya rendah hati, yang mana kita meskipun kita memiliki segala-galanya tapi bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk bangga diri, ujub diri, sombong dan seterusnya, tetapi fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita tentang apa namanya keturunan-keturunan, kemudian barang-barang yang mewah dan seterusnya, itu kita jadikan sebagai wasilah, sebab sarana agar kita sampai kepada Allah, agar kita bisa mengenal Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan juga keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang insya Allah kita akan
dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kajian tafsir pekanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan keberkahan kepada usaha-usaha yang mereka lakukan, diberikan keberkahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian pemirsa, insyaallah kita akan bertemu kembali di pekan depan ya, di hari Ahad dan jam yang sama tentang kajian tafsir Al-Qur'an. Nah, demikianlah apa yang ini ada rekamannya, insyaallah saya akan bagikan rekamannya di grup, mudah-mudahan bisa disimak-simak lagi, diulang-ulang lagi apa yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Demikian, jazakumullah khairan katsira wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa musyarakatikum fa'ala. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونتبع ما أحسن. إلى اللقاء مع السلامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. وإياكم وفيك بارك الله.